yang menyatu dengan kita dahulu, yaitu negara ini dulu merupakan bagian dari Indonesia, tapi sekarang sudah tidak karena mereka memilih untuk merdeka ya. Kalau yang kita lingkari itu Indonesia ya. Nah, ini adalah bukan Indonesia, yaitu Timor Leste ya, negara Timor Leste. Dan juga ada negara Australia ya, ini di bagian selatan. Di bagian barat, itu kita berbatasan ya di sini dengan Laut Andaman, dengan Teluk Benggala, dan samudra yang luas yaitu Samudra Hindia serta Sri Lanka ya, ini Sri Lanka. Nah, ini Sri Lanka ya. Oke. Di sini juga ada kepulauan kecil di sana ya, ada kepulauan kecil yaitu di Andaman ya, Andaman. Oke, jadi batas-batasnya di bagian barat itu ya. Di bagian timur kita berbatasan dengan satu negara yaitu Papua New Guinea ya. Nah, ini adalah batas-batas negara tetangga kita dan juga laut samudra yang luas tadi. Nah, tentunya bukan tidak ada konflik ya, namanya tetangga seringkali ada konflik ya, baik itu konflik negara ataupun konflik-konflik yang berupa gangguan keamanan, seperti di Filipina itu ada perampok ya, kalau di laut perompak namanya, atau bajak laut ya. Kemudian juga banyak masalah ya, pengungsi-pengungsi dari negara lain juga seringkali itu ke Indonesia untuk mencari perlindungan, biasanya ditampung di Aceh ya. Ini terus letak geografis sudah kita bahas, ini batas-batasnya ya. Oke. Kemudian ya, apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Tadi Bapak sudah katakan bahwa dalam letak geografis itu sendiri itu kita itu strategis ya, strategis. Orang misalnya dari India ya, India, bisa juga dari Arab ya, bisa juga lebih jauh lagi dari Eropa. Ini Eropa ya, Eropa mau mencari komoditas perdagangan ya, misalnya berdagang dengan Tiongkok, pasti lewat Indonesia ya, pasti di sini lewat Indonesia. Nah, begitu juga sebaliknya, pengiriman misalnya barang dari Tiongkok ke India ya, itu juga pasti lewat Indonesia ya. Jadi baik Eropa maupun Asia bagian barat kalau mau berdagang dengan misalnya ada Jepang, ada Tiongkok ya, itu pasti lewat Indonesia. Ataupun dari Asia mau ke Australia, ataupun dari Eropa mau ke Australia juga akan melewati Indonesia ya. Dari Asia itu pasti lewat Indonesia ini, lewat sini ya. Nah, itu keuntungannya, keuntungan positif. Keuntungan negatifnya itu tadi banyak, misalnya terjadi penyelundupan barang ilegal, narkoba, kemudian imigran gelap yang mencari suaka ke Australia, dia akan terdampar di Indonesia dulu, atau kita tahan dulu di Indonesia ya. Ini
Baik, selanjutnya ini rute perdagangan ya, rute perdagangan dunia ya. Jadi letak geografis memberikan pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya ya. Jadi karena kita merupakan bagian dari letak geografis tersebut, maka budaya kita pun akan ikut tercampur ya, ikut tercampur, terasimilasi ataupun akulturasi ya. Terus interaksi tersebut juga mengakibatkan agama kita juga bermacam-macam ya, bermacam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen ya. Itu kan bagian dari letak yang strategis itu tadi ya. Misalnya orang dari India itu ingin berdagang ke Tiongkok lewat Indonesia, singgah di sini, pasti dia juga tidak langsung pulang ke negaranya lagi, karena teknologi kapal pada waktu itu kan masih sederhana sehingga dia harus tinggal dulu. Maka otomatis ada percampuran di sini ya. Kalau India membawa agama Hindu dan Buddha, itu negara lain pun juga sama, seperti di bagian negara bagian Arab ataupun Eropa ya. Eropa dia akan membawa agama Kristiani, kalau Arab akan membawa agama Islam ya. Itu konsekuensi kita sebagai negara yang punya letak strategis ya. Nah, selain itu juga ada komoditas seperti hasil bumi ya, kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan perkebunan lain ya, hasil perkebunan lain. Kita tahu lada Indonesia itu terbaik itu ya, terbaik di dunia ya, terutama lada yang berasal dari Lampung ya, itu terbaik. Kemudian rempah-rempah itu yang sangat terkenal di Maluku ya, itu sangat terkenal sekali ya. Itu tadi ya. Jadi hasil bumi kita kenapa sangat bagus, karena ya tadi iklimnya itu tropis, iklimnya tropis, sehingga sangat subur untuk tumbuhnya vegetasi-vegetasi, terutama juga rempah-rempah, tumbuhan-tumbuhan yang bisa digunakan untuk baik itu tanaman obat, baik itu untuk masakan, baik itu untuk bahan-bahan yang lain. Nah, ini diperoleh juga di Indonesia. Oke, lanjut ya. Baik, nah, jika diperhatikan jalur perdagangan dunia, maka sejumlah rute itu ada ya. Kita lihat ya, jalur-jalur apa sih sebenarnya yang terpopuler atau penting ya, penting di dunia ya. Kita lihat, kalau kita lihat di peta, ada Asia Pasifik ya. Asia itu sini, Pasifik itu sini ya. Nah, sebenarnya apa saja sih keuntungan dari jalur laut, dan jalur apa saja yang penting? Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu ada rute pelayaran Asia Pasifik, yaitu terusan Suez. Kita cari dulu ya, di mana terusan Suez. Terusan Suez. Terusan Suez. Di manakah terusan Panama? Nah, ini terusan Panama ya. Cukup unik ya. Terusan Panama juga seperti